sudah dua pembahasan ya tentang keterkaitan antara agama dan sains. Sekarang pembahasan ketiga. Sedikit saya review kembali poin-poin yang pernah saya sampaikan. Dan ini nanti yang pembahasan ketiga ini adalah terkait atau lebih kepada mencari solusi bagaimana mengintegrasikan antara agama dan sains. Seperti kita ketahui bahwasanya sumber dari sains itu secara ontologikal itu berbeda dengan sumber yang diperoleh dari agama. Sains dia berasal dari sumber sesuatu yang empiris, sesuatu yang bisa disentuh, sesuatu yang tidak mengakui, sesuatu yang metafisikal sifatnya. Nah, sedangkan agama dia selain sesuatu itu empiris, tapi juga meyakini bahwa ada hal-hal yang metafisikal, sesuatu yang di luar sensasi atau sens manusia, 5 panca indera itu. Seperti misalnya kita mengetahui Allah, tentu kita tidak bisa mewujudkannya dalam hal yang empiris sifatnya. Dia tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tidak bisa disentuh apalagi, dan sebagainya. Nah, dari situ kita mengetahui sumber dari agama, pengetahuan dalam agama dan pengetahuan di dalam sains itu berbeda. Agama dia berasal dari wahyu, kemudian sains dia berasal dari pengelolaan akal, eksplorasi akal yang sifatnya itu empiris. Nah, kemudian bagaimana kita berusaha memadukan, istilahnya memadukan antara keduanya jika terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal ini, dalam hal sumber pengetahuannya. Nah, keduanya seperti kita ketahui pernah dalam sejarahnya itu mengalami pertentangan, baik dalam sejarah Islam sendiri ataupun sejarah peradaban Barat. Nah, konflik itu sebenarnya bisa dihindari apabila ada terutama sikap saling terbuka. Nah, saling keterbukaan itu tentu tidak serta-merta bisa diwujudkan apabila keduanya itu kekeh dalam hal ini meyakini bahwa salah satunya itu sesuatu yang absolut, sesuatu yang tidak bisa dirubah, sesuatu yang tidak boleh lagi dipercakapkan. Nah, sehingga yang terjadi adalah konfrontasi keyakinan, konfrontasi yang sifatnya itu keyakinan yang ideologis. Keyakinan itu tentu kita dalam beragama berkeyakinan itu harus sifatnya ada suatu akidah di situ. Tentu harus ada keyakinan, tapi keyakinan itu lebih kepada ke dalam, arahnya itu ke dalam diri kita, tidak keluar. Dan kalaupun keluar itu tidak diwujudkan dalam hal yang sangat kaku, akan tetapi bersifat fleksibel. Nah, disinilah fleksibel itu perlu kita hadirkan, fleksibilitas itu perlu kita hadirkan melalui perspektif. Nah, di sini saya ingin membedakan antara keyakinan dan perspektif. Menurut saya keduanya itu berbeda. Nah, kita harus mendudukkan dulu. Keyakinan itu dia sifatnya nggak bisa berubah dan nggak boleh berubah memang, apalagi dalam beragama itu nggak bisa diubah. Tetapi perspektif atau cara pandang kita, cara kita melihat sesuatu, dia itu selalu berubah kan, selalu berubah karena situasi yang ada di luar diri kita, bahkan yang ada dalam diri kita, pikiran kita dan sebagainya itu selalu dalam kondisi ongoing atau changing, selalu berubah dia. Nah, dalam sisi inilah, dalam sisi perspektif, dalam pengertian yang telah saya terangkan tadi itulah agama dan sains itu bisa dipercakapkan. Kenapa mesti dipercakapkan? Ya, karena kita tahu secara sejarahnya ada pertentangan yang mengakibatkan orang itu kehilangan nyawa. Seperti kisah yang pernah kita bahas, ada Galileo di sana, ada Kopernikus dan sebagainya. Nah, perlu kita percakapkan karena sekarang kita tidak bisa membatalkan atau membatasi perkembangan sains, karena sains itu selalu berkembang sangat cepat bahkan, dan kehidupan manusia itu sangat terbantu oleh yang dinamakan dengan teknologi.
Kita nggak bisa pergi ke satu tempat yang jauh tanpa menggunakan sepeda motor. Nah, sepeda motor itu hasil dari produk sains. Nah, kemudian bagaimana peran agama di situ? Nah, agama itu dia bagaikan penunjuk moral, karena sains atau perkembangan sains yang menghasilkan teknologi sedemikian rupa misalnya, jika tidak dituntun oleh moral, oleh etika kemanusiaan, dia akan menghasilkan kehancuran. Dan itu banyak sekali terjadi dalam peperangan misalnya, di dalam penjajahan apalagi. Jadi ilmu atau sains itu secara umumnya itu dia adalah, kalau saya gambarkan itu dia seperti daya dorong, seperti energi yang menuntun kita, yang menggerakkan kita. Nah, sedangkan agama itu dia juga energi, tapi dia seperti kendaraan yang bisa mengarahkan kita menempuh jalan yang benar secara manusia, secara posisi kita sebagai makhluk yang bertuhan, makhluk yang beradab dan sebagainya. Nah, ini perlu saya terangkan kembali bahwasanya agama dan sains itu bisa dan harus bahkan untuk selalu dipercakapkan dalam hal perspektif. Jadi misalnya seorang agamawan, seorang ahli agama misalnya melihat perkembangan sains, dia melihatnya dalam perspektif dia sebagai seorang agamawan. Dalam perspektif, artinya perspektif itu sifatnya fleksibel. Dia bukan keyakinan yang absolut. Dia bukan satu kebenaran yang mutlak. Dia bisa berubah, bisa dimodifikasi, bisa berkembang, bertumbuh dan semacamnya. Pun dengan seorang saintis misalnya melihat kebenaran agama, kebenaran teks-teks suci, baik itu Al-Quran atau kitab-kitab samawi lainnya, dia juga menggunakan perspektif dia sebagai seorang saintis. Nah, dalam hal itu harusnya agama dan sains itu bisa dipercakapkan untuk menemukan fakta pertama, bahwasanya memang keduanya itu berangkat dari dua hal yang berbeda. Tapi meskipun kedua hal itu berbeda, tujuannya adalah sama-sama untuk kepentingan manusia secara umum, kemanusiaan. Teknologi menghasilkan kemudahan bagi kehidupan manusia. Agama menuntun batin seseorang untuk mencapai kepuasan rohani. Nah, itu kedua-duanya adalah hal yang baik, hal yang bagus. Nah, ini pentingnya di dalam Islam misalnya, seperti yang kita terangkan di sesi yang pertama, itu ada kerangka tauhid, kerangka bahwasanya baik itu sains, katakanlah sains modern, baik itu agama Islam dan yang lain-lain, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya, apapun bentuk ilmu itu, apapun bentuk produk dari ilmu tersebut, itu tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya kita menganggap bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, sedang hal-hal yang natural di sekitar kita yakini sebagai sunnatullah. Dan sunnatullah dan kalamullah itu adalah dua hal yang saling berintegratif, tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Nah, berangkat dari paradigma tersebut, maka perkembangan sains yang berdasarkan pada penelitian empiris menemukan kebenarannya sedemikian rupa, itu tidak terlepas dari kalamullah, dari teks-teks ayat suci. Karena kita semuanya sebagai muslim terutama meyakini bahwa kita itu diciptakan oleh zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Kemudian tapi tetap banyak sekali kritik. Kalau kita baca-baca literatur tentang kaitan antara agama dan sains, itu banyak sekali kritik. Seperti misalnya Islamisasi pengetahuan, itu ada sebuah kritik bahwasanya seharusnya itu tidak dilakukan, karena kalau kita mengklaim penemuan sains barat itu dengan melabelinya dengan ayat-ayat Al-Quran tertentu, itu akan mereduksi pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri, karena sains itu selalu berubah. Jika ayat itu kita lekatkan
kalau seandainya pemahaman terhadap sains atau perkembangan sains itu berubah lagi, artinya ayatnya nanti menjadi berubah kan, dan sebagainya, dan kritik-kritik yang lain. Akan tetapi perubahan-perubahan itu sebenarnya tidak masalah dalam arti penaksiran ya, dalam arti seorang agamawan misalnya melihat kondisi sains demikian rupa, menafsirkan demikian, dan tafsirnya itu karena dia tafsir, karena hasil dari istihad dia, pemikiran sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang beragama, itu bisa berubah kapan saja. Nah, saya kira ini yang penting untuk saya sampaikan pada sesi yang ketiga ini. Kemudian apa kalau ditanya solusinya, kemudian solusinya bagaimana untuk mengintegrasikan itu? Sebenarnya solusinya adalah memahami kembali bahwasanya keduanya itu, agama dan sains itu adalah sesuatu yang integratif sifatnya. Kemudian dua hal itu juga bisa dipertemukan, dipercakapkan dalam konteks perspektif, bukan keyakinan. Nah, ini yang perlu saya ulangi terus-menerus, karena jika keduanya kekeh dan meletakkan itu dalam posisi keyakinan, maka yang terjadi adalah konfrontasi yang saling menjegal satu sama lain. Nah, saya kira ini solusinya. Tentu banyak solusi dengan penamaan islamisasi sains, ada pengilmuan Islam, ada sains Islam bahkan, dan lain-lain dan sebagainya. Atau kita bisa membaca pemikiran Pak Amin Abdullah yang mengistilahkan integrasi agama dan sains dengan integrasi yang sesuatu yang integratif dan interkonektif, artinya semuanya saling terhubung, saling menuntun satu sama lain untuk mencapai kemaslahatan bersama. Nah, saya kira itu Mas Fafal yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik Mas, terima kasih atas penjelasan yang sudah dipaparkan di pertemuan ketiga ini. Mungkin ini bisa dilanjut sedikit pertanyaan Mas ya, untuk menyambungkan kembali dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ini menarik Mas, dimana di pertemuan ini kita mengkaji bagaimana mengintegrasikan dan menginterkoneksikan dari kedua hal yang berbeda sama sekali gitu ya. Dengan kemudian kita setuju bahwa solusi yang bisa ditawarkan adalah saling terbuka gitu ya, yaitu dimana ada kata kunci yang menarik, perspektif gitu. Jadi bukan keyakinan, tapi kita harus memahami secara perspektif. Ini saya menemukan tabel menarik Mas. Mungkin nanti pas video ini diupload akan saya share. Tapi di sini mungkin saya akan jelaskan simpel gitu ya. Dimana di salah satu channel YouTube yang membahas antara sains dan agama juga menjelaskan bahwa sesungguhnya kedua hal ini itu sama-sama mencari target yang sama gitu Mas. Cuman perbedaannya terletak pada metodologi dan cara pandang gitu, dimana kalau sains itu ya yang sudah saya jelaskan dengan cara saintifik, dengan cara metode ilmiahnya dia sendiri, dan kalau agama ya dengan cara spiritual dan metodenya sendiri gitu ya. Namun di situ menariknya adalah ternyata di sains juga mengakui atau mempercayai ada sesuatu yang tidak diketahui di alam sana gitu, tapi dia menyebutnya unknown atau tidak diketahui. Kalau agama mungkin menyebutnya God atau Tuhan gitu ya. Jadi sains sendiri juga mengakui ada entitas yang tidak bisa diketahui sampai sekarang, tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi dia mengakui ada loh sesuatu yang tidak bisa diketahui itu, tapi kita nggak bisa mengetahuinya gitu. Cuman bahasanya dia tidak menjelaskan entitas itu Tuhan, cuman ya ada sesuatu yang tidak diketahui gitu aja. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah keduanya ini sama-sama mencapai target yang satu gitu, yaitu kita ingin memahami apa sih alam semesta itu sendiri gitu ya. Tapi dengan cara yang berbeda mungkin, dimana sains yang mungkin memahami alam semesta ini dengan cara-cara yang kemudian bisa
dilihat, bisa diobservasi, dan bisa kemudian menghasilkan hal yang wujud gitu ya, yang tampak. Tapi agama mungkin ya memahami alam semesta ini dengan hal yang lain. Menurut sampean gimana? Apakah dengan penjelasan ini itu juga relevan dengan kemudian yang sudah saya menjelaskan, di mana keterbukaan itu bisa menjadi solusi gitu dari konflik yang berkepanjangan ini, dan mungkin bisa jadi konflik ini sampai akhir akhir kehidupan kita juga nggak tahu, karena ini adalah konflik panjang yang dimana adalah problem umat manusia gitu, dan fokus umat manusia seluruh dunia. Begitu sih Mas, sementara pertanyaan pertama. Monggo Mas. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi ya itu saya catat ya, kata kuncinya adalah bahkan seorang saintis atau kaum saintis pun ada anggapan bahwasanya dunia ini juga ada sesuatu yang di luar panca indera, sesuatu yang tidak bisa diempiriskan, sesuatu yang sifatnya metafisik. Nah, artinya itu membawa konsekuensi bahwasanya dunia sains belum bisa menguak sebenarnya apa yang ada di balik kehidupan ini. Nah, agama misalnya dia bisa memprediksi itu, dia bisa mengarahkan manusia untuk menuju jalan itu. Nah, apakah hal ini artinya agama mendiskreditkan sains misalnya, karena dianggap sains, loh, kamu kan nggak mampu kan, ternyata meskipun kamu berangkat dari sesuatu yang empiris, yang memang manusia itu bisa melihat, mendengar dan sebagainya, tapi belum sampai kan. Tapi agama bisa sampai ke situ. Ada eskatologi, ilmu tentang eskatologi, sesuatu yang ada di ujung setelah kehidupan manusia itu. Nah, bukan berarti agama mendiskreditkan sains, karena manusia bagaimanapun dia dibekali oleh akal, dia dibekali oleh hati, dia dibekali oleh 5 panca indera. Artinya karena dia manusia yang secara khusus spesifik misalnya sebagai hamba Allah misalnya, maka dengan bekal itu semua manusia harus menemukan sesuatu yang benar kan, menggunakan akal dan hatinya itu. Ada yang menempuh dalam jalur sains, ada yang menempuh dalam jalur kebatinan, mistisisme misalnya, dalam dunia mistisisme, dalam dunia tasawuf misalnya. Ada yang menempuh dengan sesuatu di luar itu. Nah, di sini sangat penting kiranya kita ketahui bahwasanya dengan 5 panca indera, dengan pengetahuannya, dengan akal dan hatinya, manusia itu mengalami sesuatu. Nah, dunia pengalaman itu nggak terbatas. Seorang misalnya ada seorang sosiolog namanya itu Alfred Schultz. Nah, dia menganggap bahwasanya pengalaman manusia atau pengalaman subjektif manusia itu tidak boleh diabaikan. Artinya setiap subjek itu punya pengalamannya masing-masing. Nah, pengalaman inilah di dalam dunia sosial untuk menghasilkan kemaslahatan itu harus selalu lagi-lagi dipercakapkan sebagai pengalaman dia yang otentik sebagai manusia. Jadi dia tidak, atau Alfred Schultz menganggap dunia manusia atau dunia kesosialan manusia itu tidak hanya dunia yang empiris, tapi ada dunia mimpi, ada dunia imajinasi, ada dunia lain-lain yang menuntun manusia itu menjalani kehidupannya. Karena pengalaman manusia itu tidak terbatas oleh pengalaman orang lain. Misalnya pengalaman saya secara manusia yang otentik tidak bisa dirasakan oleh Fafal misalnya, dan pun sebaliknya pengalamannya Fafal sebagai manusia untuk memahami kehidupan tidak bisa saya tempuh atau tidak bisa ditempuh dengan cara yang sama oleh orang lain. Nah, maka dalam hal ini perlu pengalaman itu diletakkan sebagai dasar bahwasanya dunia itu luas, dunia itu masih punya misteri. Lagi-lagi kembali ke pembahasan tadi, ada sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, karena itu yang kita pahami, maka sikap saling terbuka itu yang harus selalu ditanamkan. Sikap untuk selalu tidak mengabsolutkan satu pandangan, tidak mengabsolutkan satu pemikiran dan sebagainya. Saya kira itu yang penting.
Dan pertemuan ini misalnya sesi ini juga tidak berusaha untuk mencarikan solusi yang absolut, tentu masih dalam upaya untuk menyelesaikan, tapi menyelesaikannya seperti pintu yang masih terbuka. Ada pintunya tapi pintunya masih terbuka, artinya orang masih bisa masuk, masih bisa memberikan pandangan-pandangannya hingga hingga sampai selesainya. Dan sebenarnya kalau kita terima posisi kita sebagai manusia dan kondisi dunia yang selalu berubah, ya memang tidak akan ada selesainya. Tapi penting untuk saling mengutarakan pandangan, saling memberikan komentar dan sebagainya, bahkan kritik itu juga bagus. Saya kira itu, Mas Fafal. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya, menarik sekali. Mungkin ini terakhir Mas ya. Dan untuk kemudian juga sekaligus menutup sesi ini, tadi ada kalimat menarik dari sampean, ada ruang subjektif atau personal gitu ya. Dan kemudian ada ruang kolektif yang dimana mungkin bisa kita sebut ruang publik. Pertanyaan adalah apakah bisa Mas, atau apakah ada gitu batasan-batasan di mana ruang subjektif ini tidak boleh didiskusikan atau dibicarakan di ruang publik, atau sebaliknya ada ruang publik yang kemudian tidak boleh didiskusikan secara subjektif karena akan rancu. Mungkin kalau kita beri contoh di era sekarang seperti media, sosmed gitu ya, atau dunia pendidikan, itu kira-kira ada nggak batasannya di mana ruang subjektif ini nggak bisa masuk ke situ, sehingga ya udah subjektif aja, personal aja. Atau kemudian bisa juga ruang personal dipublikasikan di ruang publik untuk kemudian mungkin sharing pengalaman dan lain sebagainya. Dan kemudian sebaliknya di sisi lain di ruang publik, gimana kemudian supaya ruang publik ini tidak rancu gitu Mas, sehingga kita tahu kadang kerancuan di ruang publik itu disebabkan oleh keyakinan subjektif yang dipaksakan ke orang lain gitu Mas ya, dimana orang lain disuruh mengikuti apa yang kita yakini. Bahkan ini bukan jadi terjadi di agama, di sisi sains kan juga begitu, memaksa orang agar seperti apa yang dia yakini, dan sebaliknya di sisi agama juga ada kasus seperti itu gitu Mas ya. Nah, untuk kemudian membahas soal ruang kolektif dan ruang subjektif ini gimana kira-kira? Baik, ya itu pertanyaan menarik ya. Ya, tadi saya sebutkan ada pengalaman subjektif dan itu memang nggak bisa ditolak. Setiap orang memiliki itu. Nah, ada nggak kira-kira batasan? Apakah subjektivitas itu bisa dibatasi? Nah, posisi kebebasan setiap individu tentu kita tidak bisa membatasi pikiran orang lain untuk tetap tersalurkan keluar ya. Akan tetapi ada sebenarnya pembatasan itu, tapi bukan antara individu per individu. Tadi sampean sebut ada ruang publik. Nah, ruang publik di situ ada opini publik. Nah, opini publik ini yang nanti akan menentukan mana yang baik, katakanlah mana yang buruk, tapi tetap dalam kondisi ongoing ya, selalu changing, mana baik mana buruk. Nah, di situ opini publik berperan. Nah, tapi opini publik itu lagi-lagi dibangun dari persepsi subjektif seseorang. Nah, makanya ini pentingnya ada ruang publik. Ruang publik itu menyediakan tempat bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat mereka, pandangan yang sekiranya kita anggap benar. Di ruang publik itulah kita menyampaikan pendapat. Kemudian dengan pendapat itu kita berusaha untuk mempengaruhi seseorang. Dan dengan pengaruh yang menyebar itu terbentuklah opini publik. Jadi sebenarnya opini publik itu juga diperebutkan wilayahnya. Tidak bisa diabsolutkan dengan pandangan individu. Jadi sekali lagi, subjektivitas itu tidak bisa ditolak dan tidak boleh dibatasi individu per individu. Tetapi dibatasi oleh pemahaman yang terus berkembang. Nanti kalau misalnya opini publik itu mengatakan ini keliru dan ini tidak, sewaktu-waktu akan berubah. Dan itu nggak akan selesai, lagi-lagi tidak akan selesai. Tapi itu tidak akan menjadi konflik selama itu diungkapkan lagi-lagi dalam posisi perspektif, bukan keyakinan, bukan pemaksaan seperti yang Mas Fafal tadi sebutkan. Terakhir saya ingin bilang, karena saya tadi sampaikan tentang Alfred Scott ya, seorang sosiolog.
Dia dalam salah satu jurnalnya membagi tingkatan pengetahuan seseorang dalam ranah sosial. Ada peringkat pertama itu dia sebut sebagai expert, seorang ahli. Jadi misalnya kita sebagai orang yang tidak punya, orang yang sakit misalnya, tidak punya pengetahuan tentang penyakit kita perginya ke seorang expert, seorang dokter. Kita ada permasalahan psikolog, ke seorang psikolog. Kita punya permasalahan di batin kita pergi seorang kiai, seorang ulama dan sebagainya. Itu tingkat pengetahuan pertama. Yang kedua itu adalah orang-orang jalanan. Dia istilahkan sebagai saya lupa istilahnya, tapi kalau diartikan itu sebagai orang jalanan. Orang jalanan di sini maksudnya adalah ya orang-orang siapapun itu, mau tukang becak, tukang ojek, mau tukang sapu, mau guru, mau seorang pedagang dan sebagainya. Mereka bisa menyampaikan pendapat mereka yang mereka anggap benar, tapi belum tentu benar, karena ada tingkatan pengetahuan. Yang pertama tadi dibatasi oleh kebenarannya, dibatasi oleh pengetahuan yang expertise yang seorang ahli tadi. Dan yang terakhir ada tingkat ketiga itu sebagai well informed citizen. Ya, dia sebutkan itu sebagai seorang well informed citizen, warga negara yang dia itu well informed, punya informasi yang cukup luas sehingga dengan informasi itu dia bisa berpikir kritis. Nah, ini satu kata kunci lagi, berpikir kritis itulah yang bisa nanti membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya kira itu, Mas Afal. Oke Mas, mungkin kita bisa tutup dengan kalimat terakhir yang mungkin Mas Izzuddin bisa sampaikan untuk mengakhiri tema kita tentang sains dan agama kali ini, Mas. Moga Mas kalian kita tutup. Baik. Jadi sekiranya lagi-lagi penting ya untuk ya sikap saling terbuka. Ya, saling terbuka itu bisa dimulai dengan kita mencari informasi terlebih dahulu. Mencari informasi, tidak langsung meletakkan pra-asumsi atau pra-konsepsi terhadap suatu hal yang sebenarnya kita juga tidak tahu. Nah, itu mungkin masih ada dalam kebiasaan kita untuk membaca sesuatu. Kita belum mencari tahu, tapi kita sudah memberikan komentar begini dan begitu. Nah, itu sedikit pesan dari saya atau komentar terakhir, dan bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.